Selanjutnya, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Kali ini kita akan menyanyikan dua lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya dan lagu Garuda Pancasila. Untuk murid-murid ibu dipersilakan untuk maju berdiri. Selanjutnya kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya ibu mau bertanya, apakah di sini ada yang tidak hadir? Ada. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, jika semua murid-murid ibu dapat berhadir di kelas ini dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa lebih sering berhadir dan meningkatkan kehadirannya seperti hari ini. Sebelumnya, ibu ingin mengingatkan kalian pada materi pertemuan sebelumnya. Sebelumnya, materi kita yaitu tentang telinga. Telinga itu fungsinya untuk apa sih? Mendengar suara. Jika kita memiliki kerusakan pada telinga, maka kita tidak dapat mendengar. Biasanya kalau kita mendengarkan suara yang nyaring atau mendengarkan musik terlalu keras seperti lagu-lagu seperti di pernikahan biasanya atau di pesta, kalau terlalu keras dan sering maka akan terjadi gangguan pada telinga. Suara yang terlalu keras disebut dengan polusi suara. Apa tadi namanya?
polusi suara. Oleh karena itu, kita sebagai manusia lebih baik jangan terlalu mendengarkan musik terlalu keras atau misalkan terseringan mendengar pakai earphone yang ada nanti kerusakan telinga. Kalau rusak telinganya nanti berarti apa? Menjadi penyakit apa? Tuli. Kalau orang sudah tuli itu kan berarti dia harus menggunakan alat bantu dengar. Alat bantu dengar yang di telinga. Bentuknya itu seperti earphone, tapi itu fungsinya untuk orang yang mengalami gangguan pada telinga karena telinganya sudah tidak bisa mendengarkan lagi. Maka dari itu lebih baik jika ada tetangga kita, saudara kita, keluarga kita mendengarkan musik atau mendengar klakson terlalu nyaring, lebih baik kita untuk menegurnya. Kenapa harus kita tegur? Karena bisa terjadi penyakit telinga. Iya, betul, penyakit telinga. Kalau terlalu nyaring itu mengakibatkan kita yang mendengar ini mengalami polusi suara. Betul sekali. Polusi suara itu biasanya jarang digunakan kata-katanya. Orang lebih sering mendengar polusi udara. Pernah dengar polusi udara? Polusi udara itu biasanya karena motor atau mobil, semua kendaraan itu disebut polusi udara. Kalau kita keseringan atau mendengar musik yang terlalu nyaring, itu yang nyaring dan sering mengakibatkan polusi suara atau bisikan. Kita mendengar sesuatu yang terlalu berisik, berarti kita sudah terganggu karena itu adalah polusi suara. Betul sekali. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sebelumnya pernah dengar rantai makanan? Pernah. Rantai makanan itu berarti misalkan kita hidup itu cara bertahannya bagaimana? Cara bertahan hidup kita untuk makhluk hidup harus apa? Makan. Betul, harus makan agar kita mempunyai energi untuk beraktivitas, untuk berjalan, untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Oleh karena itu, makanan merupakan kebutuhan dari makhluk hidup. Makhluk hidup harus membutuhkan makanan. Seperti pada hari ini kita akan membahas makanan dan membahas rantai makanan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Jadi semua
tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut carnivore, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan carikan mereka dan makanannya. Sampai jumpa lagi. Tepuk tangan dulu untuk videonya. Kalian sudah simak semua video tadi, tapi sebelumnya kita harus tahu apa sih tujuan kita belajar hari ini. Tujuannya adalah agar murid dapat memahami konsep rantai makanan. Dengan begitu, murid dapat mengidentifikasi komponen-komponen yang dalam rantai makanan, seperti produsen, konsumen, dan dekomposer. Inilah tujuan pembelajaran dari video yang kita tonton tadi. Selanjutnya, Ibu harap kalian dapat belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa menjadi anak yang berprestasi, yang rajin belajar, yang tekun agar kalian mencapai cita-citanya. Ibu harap kalian bisa menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Mau jadi murid yang pintar, katakan. Siapa yang mau jadi murid yang pintar, katakan. Siapa yang mau jadi murid pelajar, katakan. Iya, tuliskan semua tangannya. Berarti semuanya pengen jadi anak yang pintar, yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan bisa mencapai cita-citanya. Ibu yakin murid-murid ibu, anak-anak ibu di sini bisa menjalani pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan rantai makanan. Jadi, rantai makanan adalah proses dalam energi dan perpindahan materi antar makhluk hidup melalui hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Rantai ini bermula dari produsen, lalu konsumen, serta terakhir menjadi dekomposer.
menghasilkan makanan sendiri atau yang kita sebut autotrop. Makanan atau produsen itu membutuhkan energi, yaitu energi panas. Energi panas alami yang ada di bumi ekosistem ini adalah apa? Yang energi panas adalah matahari yang akan menjadi energi panas. Lalu terjadilah fotosintesis kepada tumbuhan-tumbuhan hijau yang membantu perkembangan tumbuhan agar tumbuhan menjadi subur. Oleh karena itu, dengan adanya energi panas, maka bisa terjadi fotosintesis. Nah, pentingnya sebuah keseimbangan. Jadi, rantai makanan itu adalah keseimbangan dan untuk menjaga stabilitas ekosistem setiap makhluk hidup, mulai dari produsen, konsumen, hingga akhirnya menjadi dekomposer. Hal-hal itu adalah peran-peran yang ada di rantai makanan. Dimulai dari pertama apa sih ini? Produsen. Lalu produsen ini dimakan oleh konsumen Primer. iya, konsumen primer. Konsumen primer itu sifatnya apa sih? Sifatnya apa? Herbivora itu artinya pemakan Tumbuhan. betul, pemakan tumbuhan. Contohnya seperti tikus itu pemakan tumbuhan juga bisa. Apa yang dimakan tikus biasanya? Padi. Dia memakan padi. Lalu setelah konsumen primer, ada yang disebut konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini adalah konsumen yang bersifat karnivora. Karnivora itu apa? Ada yang tahu? Ular. Pemakan apa? Iya, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Pemakan daging. Jadi dia konsumen sekunder ini memakan daging, yaitu memakan konsumen primer. Artinya dia memakan konsumen primer atau konsumen yang tingkat dua. Nah, kalau itu tropik. Lalu setelah dia konsumen sekunder memakan konsumen primer, maka ada lagi nih yang memakan konsumen sekunder, yaitu konsumen tersier atau predator puncak. Nah, untuk predator puncak ini ada bersifat omnivora. Apa itu omnivora? Omnivora itu apa sih? Betul, pemakan daging dan tumbuhan. Tangan dulu. Pemakan daging dan tumbuhan ini biasanya berada di puncak konsumen. Dia bisa memakan tumbuhan maupun daging. Contohnya seperti singa, elang, terus harimau, betul sekali. Nah, sudah pada posisi puncak ini, tidak ada lagi namanya yang memakan si predator. Maka hewan-hewan yang termasuk dalam konsumen tersier ini akan mati dengan sendirinya dan terjadi penguraian. Penguraian itu disebut dengan Dekomposer. dekomposer. Betul, dekomposer ini adalah proses penguraian. Proses penguraian ini terdiri dari berasal dari bisa dari sisa-sisa bangkai hewan, daun,
daun, itu semua bisa jadi dekomposer atau penguraian. Nah, gunanya dekomposer ini adalah selain menjadi bakteri atau jamur, bisa juga menjadi tanah. Nah, tanah yang dihasilkan dari dekomposer itu adalah tanah humus. Pernah dengar tanah humus? Pernah dengar tanah humus? Pernah tidak? Pernah. Tanah humus itu adalah tanah yang subur karena terdapat zat-zat dan ada zat hara dan juga nutrisi yang terkandung dalam tanah tersebut, sebab itu adalah hasil penguraian dari sisa-sisa bangkai-bangkai hewannya. Setelah terjadi penguraian, maka tanah tersebut digunakan untuk produsen. Produsen menggunakan hasil penguraian, contohnya dari tanah, untuk menjadi tumbuhan yang subur dengan dibantu oleh energi panas atau energi matahari. Siklus ini akan terus berputar, berulang kali, berputar saja. Contoh produsennya misalkan padi, terus padi dimakan oleh apa konsumen primernya? Tikus, terus tikus dimakan oleh apa tadi di video? Terus apa lagi? Terus ulangnya jadi pengurai. Betul. Jadi padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular. Anak ular dimakan oleh elang. Jika ular tidak memakan tikus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika tikus ini tidak ada dimakan oleh ular? Apa yang terjadi kira-kira? Apa ya? Maka tikus akan menjadi banyak. Kalau tikusnya banyak, terus padinya nanti dimakan oleh tikus. Maka padinya menjadi padi yang gagal, tikusnya menjadi wabah. Karena tikus kalau terlalu banyak bisa menjadi wabah. Dan ular yang tidak memakan itu akan terancam punah. Itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tingkat pertama atau produsen. Produsen tingkat pertama adalah sebuah organisme yaitu autotrof. Autotrof tadi apa artinya? Bisa menghasilkan Makanan sendiri. ya, menghasilkan makanan sendiri yang mampu menjadi dasar rantai makanan. Karena mereka mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis itu didapat dari mana? Matahari atau juga bisa kemosintesis. Contoh tanaman yang ada di foto ini apa? Apa sih itu? Padi. Selanjutnya tingkat kedua atau konsumen. Apa ini namanya? Apa baca? Konsumen primer adalah rantai yang mengacu pada makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan memakan produsen, yaitu tumbuhan. Bisa tumbuhan atau fitoplankton. Pernah dengar kata fitoplankton? Fitoplankton itu apa? Dia tumbuhnya di mana? Ada di mana ya? Air dan apa air apa? Laut. Betul banget. Tangan dulu semuanya. Kalian tahu berarti pengetahuan kalian sudah lebih banyak dari materi yang dijelaskan tadi. Nah, rusa berarti termasuk hewan apa? Perannya sebagai hewan apa? Herbivora. Ya, karena nanya konsumen primer dia termasuk Herbivora. herbivora. Contohnya hewan rusa ini. Hewan rusa itu termasuk herbivora. Lalu selanjutnya
Karnivora. Ya, karnivora, betul. Karena dia pemakan apa jadi disebut karnivora? Pemakan konsumen tingkat Satu. satu. Contoh konsumen sekunder apa? Ayo, angkat tangan yang bisa. Angkat tangan, konsumen sekunder apa? Apa? Sebelah sini, konsumen sekunder. Ada yang tahu makan apa? Makan daging. Yang dimakannya biasanya apa? Ayo. Tikus. Berarti hewannya contohnya apa? Ular. Ular. Selain ular apa lagi? Rubah. Rubah, betul, rubah. Setelah ada konsumen sekunder, ada konsumen tersier atau disebut dengan konsumen puncak, predator. Nah, predator inilah yang tidak ada yang memangsa. Contohnya seperti hewan-hewan buas, ular, singa, harimau, betul. Itu semua adalah konsumen puncak atau disebut konsumen tersier atau predator. Puncak. Ya, betul. Nah, itulah yang disebut tersier. Tersier ada yang mau makan tidak? Ada yang dia bisa dimakan orang atau tidak? Dia bisa dimakan oleh hewan lain atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak bisa dimakan, berarti dia menjadi apa? Jadi pengurai. Pengurai. Betul, pengurai. Pengurai itu disebut dengan Dekomposer. decomposer. Nah, decomposer itulah yang akan kita lanjutkan materinya. Sebuah pengurai. Pengurai dalam rangka makanan adalah organisme yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti daun, ranting, kotoran hewan, bangkai menjadi zat-zat yang sederhana. Maksudnya dari hasil penguraian hewan-hewan tersebut bisa menjadi beberapa macam. Contohnya kayak di ini. Nah, contohnya itu adalah bakteri. Maka disebut dengan pengurai. Selanjutnya, jika tidak ada yang ditanyakan, ibu akan memberikan contoh dari rantai makanan tersebut. Contohnya ini. Nah, itu contoh tikus yang langsung memakan padi. Tikus yang memakan padi ini berarti namanya konsumen tingkat satu. Lalu dia memakan padi sebagai apa? Dia makan itu padi-padi orang itu. Jika tikus yang menjadi banyak maka menjadi wabah dan padinya dimakan ular. Berarti sudah ada konsumen tingkat 2. Ular yang memakan tikus. Lalu setelah makan tikus, nah ular tersebut akhirnya dimakan oleh elang. Elang yang berperan sebagai predatornya.
ini adalah kuis mengurutkan rantai makanan. Ada 4 kotak, berarti ada 4 siklusnya. Ada yang jadi produsen, ada yang jadi konsumen, 1, 2, dan jadi predator. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Apa mau ibu yang menunjuk atau kalian maju sendiri? Mau maju, mau ditunjuk atau mau maju sendiri? Tunjuk. Dari sebelah sini. Oh, ini maju dulu ke depan. Tentukan dimulai dari apa? Awalnya dari produsen. Yang mana kira-kira produsennya? Iya, itu adalah produsen. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kawannya. Produsennya apa itu? Oh, setelah itu siapa? Ibu tunjuk lagi sebelah sini. Ini coba maju. Konsumen tingkat 1. Yang mana kira-kira konsumen tingkat 1? Iya. Apa itu sana? Hewan apa? Tepuk tangan untuk kawannya. Lalu yang ketiga dari kelompok sini. Ini boleh maju.
sebelumnya sudah Ibu amati dari peminatan kalian masing-masing. Kalau di sini disebut kelompok kelompok visual, karena dia lebih cenderung kombinasi pembelajaran lewat video. Terus kalau ini kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik ini adalah kelompok yang cenderung suka tugasnya adalah menempel dan memotong. Terus untuk kelompok ini itu kelompok auditori. Kelompok auditori ini kelompok yang lebih cenderung mendengarkan. Ibu bagi dulu LKPD-nya. Jangan lupa ditulis namanya dulu. Ya, coba dipotong. Kelompok kinestetik ini memotong disesuaikan dengan cara bermainnya, yaitu memotong dan menempel dan berperan sebagai konsumen, produsen, dan poster. Visual ini Ibu kasih sebuah video, nanti kalian tulis isi apa aja sih yang di video itu. Ditulis namanya ya, jangan lupa. Ada yang jadi ketua, nanti ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi anggota. Nah, untuk kelompok SMI ini agak lebih memakan waktu, soalnya mereka harus menempel dan memotong. Jangan lupa ditulis namanya dulu ya di LKPD-nya. Untuk ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, dan anggotanya siapa. Kelompok ini juga jangan lupa lihat liriknya dan sesuaikan dengan kotak-kotak yang akan ditempel oleh produsen, konsumen, dan poster.
diamati yang mana itu konsumen, yang mana itu produsen. Ini sesuai dengan waktu yang aku video dari yang diposting di HP tadi.
Kinetik sudah selesai. Kelompok di sini ada yang belum? Halo kelompok auditori gimana? Sudah selesai? Kita sambil menunggu kelompok kinestetik menyelesaikannya lagi. Karena mereka akan lebih memakan waktu sebab harus menempel, harus menggunting, serta harus memasangnya di sebagai bermain sekarang. Aku dalam mandiri sebagai konsumen. Anjay.
Sudah semua? Kalau sudah semua, Ibu akan meminta kalian presentasi ke depan, dimulai dari kelompok auditori. Auditori silahkan maju ke depan. Kami dari kelompok auditori. Perhatikan yang lain. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya menjadi jamur. Ya, tepuk tangan. Bagaimana tanggapan kelompok kinestetik? Kelompok visual? Iya, bagus. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok visual silakan maju. Kami dari kelompok visual. Rumput sebagai konsumen, relawan sebagai konsumen kita itu. Kami dari kelompok sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat jamur sebagai ekoposen. Tepuk tangan. Siapa yang mau memberi tanggapan dari kelompok satu, kelompok kinestetik bagaimana? Baik. Kelompok auditori? Baik. Baik, silakan duduk. Selanjutnya kelompok terakhir kinestetik. Aku adalah matahari, rambut berbentuk panas. Aku adalah rumput dan aku sebagai produsen. Aku adalah kambing, dan aku sebagai konsumen. Aku adalah harimau, peranku sebagai predator. Aku adalah jamur, peranku sebagai samurai. Iya, tepuk tangan dulu. Sebelah sana. Silakan duduk. Selanjutnya, Ibu mau beri sebuah soal evaluasi bagi kalian masing-masing. Soal ini nanti kerjakan masing-masing, tidak boleh contek-contekan. Ibu bagi dulu lah. Kerjakan masing-masing lah. Ya, jangan lupa tulis nama dan kerjakan.
Belajar tentang apa kita? Rantai makanan. Nah, rantai makanan itu tadi apa? Proses makan, dimakan antara makhluk hidup. Betul sekali. Hal ini membantu kita memahami energi perpindahan satu organ